Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia yang ahli spiritual dan ahli tirakat dan mempunyai tradisi budaya spiritual. Saya Joko Bingit, manusia seribu aneh pendekar wong gedeng asli wong Jawa Tulen. Suka cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Misalkan andai kata seumpama jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri, anggap saja itu ketepus dan mitro. Untuk saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia yang mempunyai budaya, tradisi, kesenian, dan mempunyai ahli tirakat dan kreatif, kita itu sejak dari kecil diajar kakek moyang, nenek moyang kita dan seorang ibu kita belajar berbuat baik dan penuh laku, sopan santun dan tata krama selama kita masih hidup. Di Indonesia ini ataupun di Indonesia ini banyak spiritual dan ritual dan mempunyai budaya seni. Indonesia ini kaya, bahwa Indonesia diakui oleh negara-negara lain, bahwa Indonesia banyak bahasa, banyak kesenian, dan banyak budaya, dan banyak bahasa kita. Untuk saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia yang saya terjemahkan ini ataupun saya mengaji, untuk kakak-kakakku semuanya, untuk simbah-simbah semua yang ahli tirakat dan ahli spiritual, jangan sampai budaya dan kesenian kita jangan sampai dijatuhkan siapapun, karena kita mempunyai kesenian dan budaya. Kita jangan worowiri, jangan seperti penyulap merah yang bernama Marcel Radivan, sudah menginjak-injak kesenian dan budaya Indonesia dan kepintaran sejagat tanah Jawa ini, sejagat Nusantara, nusa dan bangsa beragam-ragam, orang tirakat dan orang spiritual. Dia menyamakan dan dia itu ingin mencari YouTuber dan sensasi kepada uang. Dia menghina dan dia lupa kalau jati dirinya lahir di Indonesia. Dia sudah mengacak-ngacak ahli tirakat dan ahli spiritual, ahli kreatif. Kesenian ini termasuk kesenian dan kelebihan manusia ditaker sama dia. Kita nggak perlu warawiri ataupun sekali-sekali bersatu, doanya disatukan. Ingat, saya Joko Bingit mengasih saran untuk saudara-saudaraku yang mempunyai tradisi budaya dan kesenian dan kelebihan sendiri-sendiri, karena di Indonesia ini diinjek-injek kepada Marcel penyulap merah ini, meremehkan bahwa Indonesia ini tidak ada santet. Katanya kenapa zaman dulu kalau ada santet kenapa nggak nyantet aja loh. Kalau zaman dulu dia itu bilang begitu, kenapa ada kamu? Orang perjuangan jangan disamakan santet. Orang perjuangan itu susah di Indonesia ini. Lahirlah dondong seperti kamu itu yang bernama Marcel penyulap merah ini. Ini ngawur ini kalau ngomong. Makanya omongannya ngantor, mencari sensasi, mencari uang YouTuber, jadi lupa kalau dia orang Indonesia, lahir di Indonesia. Ini budaya dan seni orang spiritual. Seni bermacam-macam. Kamu katanya ingin membukarkan dukun-dukun, para dukun sejagat Nusantara. Yang kamu bukarkan hanya settingan Gus Samsudin, ya, bukan
orang-orang ahli tirakat dan ahli spiritual. Ini khusus Marcel, harus dihentikan bicara-bicaramu itu ngawur. Biar kamu banyak bekengannya siapapun, sama-sama makan nasinya. Coba aku menantang kamu, Marcel penyulap merah, menantang lewat angin jarak jauh. Santet ada pun tidak mau, pelet pun ada orang tidak mau. Pelet, santet, teluk, tenung itu sebenarnya di Indonesia ini membutuhkan sugesti, bukan langsung begitu. Jangan bilang begitu. Kamu tahu zaman dulu artis-artis ibu kota Jakarta banyak yang masak pemikat bermacam-macam, pemikat susu kembang kantil, pemikat dari air, didoain, semua sekarang pada kaya raya semua. Ini saya belak-belakan saja. Itu juga bukan sulap yang ngasih trik, yang mengasih orang-orang yang ikhlas dan tirakat dan kreatif dan spiritual. Ritual spiritual tirakatan membutuhkan puasa. Semua orang memakai ikhtiar. Kalau orang muslim, ikhtiar ditindas dengan syariat ditindas dengan hakikat ditindas dengan tasawuf ditindas makrifat ditindas. Kita selalu mendekatkan dan lembah mana seperti kapas, bukan seperti ini. Kamu lahir di Indonesia, kamu punya leluhur nenek moyang kakek moyang kamu yang pintar, kamu nggak akui. Kamu sekarang pintar menjatuhkan nama baik orang sejagat Nusantara, itu salah. Makanya kita belajar seperti itu. Untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah SWT, semua mengandung unsur dukun. Zaman dulu tidak ada mobil, adanya kusir, jaran kuda ya. Kuda kalau dikasih gerobak namanya kusir. Tinggal mencari supirnya. Raja bilang, panggil dukun kusir, panggil dukun urut, panggil dukun penerawang, panggil dukun tirakat, panggil dukun lulur, bukan lulur raja, Pak. Semua mengandung unsur dukun. Sejak manusia di bumi ini, mau penceramah kayak, mau ustadz kayak, mau habib kayak, mau apa kayak, itu mengunsur dukun. Kalau Pak Ustadz, ke Pak Ustadz ya sedikit itu kita minta syariat Pak Ustadz. Zaman dulu raja apa? Pakai dukun, ataupun tabib, ataupun habib, ataupun dukun. Semua itu mengandung dukun. Sadarlah kamu, nggak ada manusia yang mengandung dukun. Kalau ngomong pada enak, melakoni susah. Jadi menungso ning urip ning donya itu, manusia selama hidup di dunia ini yang bagus dukun saya, gak perlu warawi. Yang penting saya sudah menjelaskan, seperti Marcel penyulap merah ini akan mengenai batunya sedikit. Sudah cukup harusnya, jangan seperti ini. Ini nanti semakin tambah, semakin menjalar kemana-mana, akhirnya didatangi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh sakit hati sama Marcel penyulap merah ini. Kopi dulu. Zaman dahulu 80-an, kamu masih kecil kira-kira Marcel ini, tahun 70-80 ya, itu legendanya orang-orang ditakuti ya. Kamu settingannya sama orang gak benar jadi gak benar, omonganmu ngelantur ngalor ngidul ora karuan ya. Jangan, kamu sudah menginjak-injak orang-orang sejagat Nusantara Marcel penyulap merah ini. Kamu di tanah Jawa ini ya, kamu memang duit gajimu YouTuber banyak sekali,
Ya, semakin kamu dijatuhkan orang, semakin jelekan orang banyak sekali. Ya, jangan kamu menginjak-injak kakak-kakakmu, orang-orang ahli tirakat dan ahli spiritual. Orang ahli tirakat banyak kalau dihina marah, karena kamu samakan. Jangan disamakan yang nipu dengan penipu aja. Santet itu, teluk tenung itu kalau ada pun di Indonesia nggak bakal dikasih tahu kamu, karena itu larangan agama. Ya, semua serba ada. Hubung usia kamu masih muda, cari duit yang banyak, tapi jangan menjelek-jelekan dengan menjatuh-jatuhkan nama baik orang banyak. Kan saya sudah ngasih saran. Sebelum terlanjur, jangan diulang-ulangi kembali. Ngopi dulu sedulur. Di Indonesia ini banyak ahli spiritual dan ahli tirakat. Jadi jangan sampai seperti ini. Zaman dulu itu kita itu orang tua seperti beliau-beliau ini menjualkan Indonesia, yang zaman orang-orang dahulu itu juga menggunakan ilmu doa-doa. Ya, ada yang dukun ceramah, ada yang penceramah sukanya main amplop terus. Kalau nggak ada amplopnya, nggak, ceramahnya nggak rusak, nggak menjatuhkan orang ceramahnya. Kalau nggak ada amplopnya malah ceramahnya baik-baik, tapi kalau ada amplopnya ceramahnya kurang ajar. Ada yang ceramahnya menyindir dukun. Kalau wong Jawa ngomong Pak Yai, tapi nek Pak Yai asli opo-opo diayai. Tapi kalau yang asli mendekatkan diri oleh Allah SWT, tidak mau diamplopi. Ada, itu juga mengandung dukun. Orang pasai Al-Fatihah jadi Habib, jadi Yai. Dakwanya ngalor ngidul, menantangin orang-orang tua. Banyak. Ada yang gila derajat raja. Banyak, itu mengandung dukun. Semua mengandung dukun manusia hidup di dunia ini. Zaman dulu raja itu kalau sudah ada orang yang demo tentang ekonomi, itu dianggap rakyat. Tahu artinya rakyat dukun? Udu kamu yang tekun, rakyat dukun. Rakyat Indonesia di Indonesia selama di tanah Jawa sampai masih di luar di tanah Jawa ini, ya itu sudah mengandung dukun. Mau luar negeri pun, di sini pun mengandung dukun. Contoh, orang-orang di tanah Jawa ini banyak sekali. Anak saya lahir pelocot tirakat, bertapa tasakur, sangang sasi 10 dino. Itu bertapa. Yang namanya Marcel penyulap merah ini juga dulunya bertapa. Nek ora ngakoni kan. Dulu rambut pusing abang kowe kok. Akhirnya kamu punya pernapasan, dilahirkan pelocot dari seorang rahim ibu, punya ritual, punya pernapasan, ritual menancang-ancang, bisa melihat benda antik. Sing ngomong kakang kawah ari-arimu, ya, kamu diajak main dengan kembaran. Itu apa gak goib? Goib.
Oke kawan-kawan semuanya, sambung lagi, saya Joko Bengit ya. Jangan lupa share dan komen, subscribe biar Anda tidak ketinggalan zaman tentang wawasan-wawasan dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.